Di video kali ini gue akan membawakan film yang berceritakan tentang asal-usulnya Joker, gimana kehidupannya sehingga dia menjadi penjahat. Film ini berjudul Joker, dirilis tahun 2019. Awal cerita, kita diperlihatkan tokoh utama di film ini yang bernama Arthur. Diceritakan bahwa pekerjaan Arthur saat ini adalah menjadi seorang badut. Dan saat itu dia sedang merias wajahnya untuk promosi di depan toko nantinya. Singkat cerita, Arthur pun mulai bekerja. Dia joget-joget di depan toko untuk menarik perhatian pelanggan. Tapi tanpa disangka, tiba-tiba para bocil ini mengolok-ngolok Arthur. Arthur pun mengejar mereka, tapi sialnya di tempat pembuangan sampah, Arthur malah dipukuli sekelompok bocil tersebut. Scene beralih, Arthur saat itu sedang mencoba berkonsultasi ke layanan sosial. Dan menurut informasi yang pekerja sosial tersebut baca, bahwa Arthur memiliki gangguan di syarafnya yang membuat dia tertawa meskipun tidak ada yang lucu sekalipun. Dan ditambah lagi, penyakitnya tersebut suka kambuh sehingga dia sampai-sampai meminum 7 obat yang berbeda tanpa memikirkan efek sampingnya. Arthur pun pulang naik bis. Di sana dia menghibur seorang anak kecil dan itu cukup berhasil. Tapi si ibu dari anak itu menyuruh Arthur untuk berhenti mengganggu anaknya. Lalu tiba-tiba penyakit ketawanya Arthur kambuh. Sambil ketawa ketiwi, Arthur berusaha menjelaskan bahwa dirinya mengidap penyakit tersebut dengan memberikan kartu ini. Arthur pun pulang ke rumah. Di sana dia merawat ibunya yang sudah tua dan tampaknya Arthur ini cukup berbakti kepada orang tuanya. Setiap malam mereka biasa menonton acara Murray Franklin, yakni acara talk show. Sambil menonton pun Arthur membayangkan bahwa dirinya menjadi penonton yang diajak naik ke atas panggung. Esok hari seperti biasa Arthur kembali ke tempat kerja, lalu datang Randall yang merupakan rekan kerjanya sesama badut dan memberikan pistol tersebut ke Arthur untuk jaga-jaga. Awalnya Arthur menolak pistol tersebut, tapi karena Randall janji akan merahasiakannya, akhirnya Arthur pun membawa pistol tersebut. Tak lama setelah itu datang Gary yang menyuruh Arthur untuk menemui bosnya. Di sana dia dimarahi oleh bosnya karena dia tidak datang ke tempat toko yang sudah memesan jasanya, plus sudah menghancurkan papan tokonya mereka, sehingga gaji Arthur yang sudah pas-pasan harus dipotong. Tentu Arthur sempat membela diri karena dia tidak menginginkan hal itu terjadi, tapi bosnya tidak mau tahu alasan apapun, sehingga gaji Arthur pun tetap dipotong. Sepulang kerja dia pun meluapkan emosinya dengan menendang-nendang sampah sambil berpikir, kehidupan ini sangat keras, dunia ini tidak adil. Begitu mungkin yang ada di pikirannya saat itu. Di lift, dia memiliki teman baru yang bernama Sophie yang merupakan tetangganya, seorang janda yang hidup dengan satu orang anak. Di rumahnya sambil menonton acara musik di televisi, Arthur menari-nari sambil memegang pistol, lalu ngomong sendiri yang katanya, "Hey Arthur, kau adalah seorang penari yang hebat." Karena terlalu menghayati adegan tersebut, Arthur pun tanpa sengaja menembakkan pistol tersebut yang ternyata ada isinya. Tentu dia kaget bukan main sampai-sampai ibunya bertanya suara apa itu. Arthur pun hanya bisa berbohong bahwa itu adalah suara TV. Esok hari Arthur membuntuti Sophie mulai dari mengantar anaknya ke sekolah hingga dia mengikutinya sampai ke sebuah kafe atau restoran. Dan ternyata restoran tersebut menyediakan sebuah tempat hiburan berupa stand up komedi. Tentu Arthur sangat tertarik akan hal tersebut karena dia sangat ingin menjadi komedian. Besok paginya Arthur ditugaskan oleh bosnya untuk menghibur di rumah sakit anak. Dia tampak begitu mencintai pekerjaan tersebut, tapi sayangnya kenapa dia malah bawa pistol tersebut ke rumah sakit? Dan setelah itu kejadianlah pistol tersebut jatuh. Setelah itu Arthur pun ditelepon oleh bosnya. Arthur memohon untuk tidak memecatnya karena dia sangat mencintai pekerjaan tersebut, dan dia juga sempat bilang bahwa pistol itu palsu. Tapi nampaknya Randall bohong karena dia sudah bilang ke bosnya bahwa Arthur telah membeli pistol tersebut ke Randall.
Jadi Arthur terpaksa harus dipecat. Di kereta pun dia terlihat sangat sedih dan bad mood. Di sampingnya terlihat 3 begundal yang sedang mengganggu seorang wanita. Sialnya pada saat itu penyakit Arthur kambuh di saat yang tidak tepat. Lalu mereka bertiga pun memukuli Arthur. Sudah muak dengan kehidupannya saat ini, ditambah lagi 3 orang ini menyakitinya, membuat Arthur emosi dan mengeluarkan pistolnya, lalu menembaki mereka semua. Di toilet, Arthur menari-nari seperti telah lahirnya seorang Joker. Besoknya Arthur ke tempat kerja untuk membawa barang-barangnya yang masih tertinggal di sana. Dan di sini Arthur mulai terlihat agresif. Scene beralih ke rumahnya Arthur. Di televisi diberitakan kasus pembunuhannya Arthur waktu itu. Dan ibunya bilang bahwa di TV ada Thomas Wayne yang merupakan seorang calon wali kota. Arthur pun kembali ke pekerja layanan sosial untuk berkonsultasi lagi. Tapi nampaknya itu akan menjadi hari terakhirnya karena pemerintah telah memangkas semua anggaran termasuk layanan sosial. Arthur pun lalu pergi ke restoran dan dia akan tampil malam itu untuk melucu. Saatnya tiba, sangat disayangkan lagi-lagi penyakit ketawanya kambuh. Tapi untungnya penampilannya saat itu masih aman dan penonton cukup terhibur. Setelah pulang, Arthur melihat ibunya tidur di sofa, lalu ia memindahkannya ke ranjang. Arthur melihat sebuah surat yang berisikan bila ibunya Arthur sudah mati. Ibunya memohon kepada Thomas Wayne, calon wali kota tadi, untuk merawat anaknya. Arthur pun marah ke ibunya karena untuk apa melakukan hal yang memalukan semacam itu. Lalu ibunya bercerita bahwa Thomas Wayne adalah ayahnya. Dia menceraikan ibunya karena tidak ingin reputasinya hancur karena menikah dengan orang miskin. Scene beralih ke bis. Saat itu Arthur melihat sebuah koran. Di situ dilihat bahwa Thomas Wayne akan mengadakan kampanye di kota Gotham. Arthur mencoba mendatangi kediamannya Thomas, tapi nampaknya dia mendapatkan penolakan dari penjaga yang katanya ibunya Arthur gila dan tukang hayal. Pulang ke rumah, dia mendapati ibunya yang dibawa ke ambulan. Di rumah sakit datang 2 orang detektif yang ingin menanyai tentang pembunuhan waktu di kereta itu. Arthur bilang dia hanya seorang badut dan pistol itu hanya untuk aktingnya. Karena bukan waktu yang tepat untuk menanyainya, Arthur pun pergi masuk ke kamar ibunya. Saat sedang menjaga ibunya, Arthur melihat acaranya Murray Franklin Show. Di sana videonya waktu melucu diputar. Di sana dia seperti dipermalukan, dikatain tidak lucu oleh Murray, dan saat itu dia seperti dijatuhkan harga dirinya. Malam hari di rumahnya, Arthur melihat televisi yang saat itu terjadi kerusuhan. Rakyat berpakaian badut demo gede-gedean untuk menentang Thomas Wayne yang maju untuk mencalonkan diri. Dan saat itu kota Gotham sedang kacau dikarenakan peraturan yang mencekik rakyat. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tanpa berpikir panjang, Arthur pun pergi ke sana dan menyelinap untuk masuk ke gedung, menyamar menjadi pelayan. Dan di dalam ternyata benar. Di luar, rakyat menjerit berteriak meminta keadilan, tapi di dalam, para bangsawan sedang asik ketawa ketiwi nonton bioskop. Dan kebetulan dia di situ melihat Thomas Wayne. Di toilet, Arthur mencoba bicara dengan Thomas bahwa dia ini anaknya Thomas. Dan bilang ibunya mengadopsinya waktu dia bekerja untuk Thomas. Lalu dia ditahan dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa saat Arthur masih kecil. Karena penasaran, dia pun mendatangi rumah sakit tersebut dan meminta file pasien ibunya yang dirawat di sini 30 tahun yang lalu. Di file tersebut dikatakan bahwa Fanny Flick, ibunya Arthur, didiagnosa menderita gangguan delusi dan kepribadian narsistik. Bersalah karena membahayakan kesejahteraan anaknya sendiri.
Karena penasaran, dia ingin lihat file itu, tapi pegawai itu tidak bisa memberikan filenya tanpa formulir resmi dan harus ditandatangani oleh ibunya yang jadi masalahnya. Karena terlalu ribet, jadi Arthur pun merebut file itu darinya. Saat dibaca, disebutkan bahwa Fanny Flick menunjukkan perilaku aneh yang ekstrim. Arthur juga menemukan formulir anak adopsi dirinya. Di dalamnya berisi foto-foto waktu dia masih kecil. Di situ dikatakan bahwa Penny membiarkan anaknya disiksa oleh kekasihnya berulang kali. Sama polisi, anaknya ditemukan terikat di radiator. Di apartemennya, Arthur saat itu terlihat kurang gizi dan memar di sekujur tubuhnya serta mengalami trauma parah di kepalanya. Mungkin itulah yang membuat Arthur saat ini menderita penyakit mental. Dan ini semua disebabkan oleh ibunya. Dan ternyata apa yang dibilang ibunya bahwa dia mantan istri Thomas Wayne itu bohong. Aslinya dia gila dan tukang hayal. Pagi harinya di rumah sakit, Arthur langsung membunuh ibunya menggunakan bantal. Pulang ke rumah, Arthur latihan memperagakan bahwa dia akan menjadi bintang tamu di acaranya Murray. Saat itu Arthur sedang berdandan menjadi badut dan tiba-tiba kedua temannya datang, Randall dan Gary. Bukannya mau ngasih semangat atau apa, ini malah nanyain soal pembunuhan di kereta. Yang pertama, Arthur benci sama Randall karena dia sudah berbohong masalah pistol tersebut. Kedua, Randall datang hanya untuk mencari tahu pembunuh itu dan dia datang ke orang yang tepat hari ini. Jadi langsung tujuh aja pakai gunting. Randall pun mati, tapi Arthur tidak membunuh Gary dan membiarkannya pergi. Kali ini dia berpenampilan Joker secara sempurna. Saat menari-nari, polisi mengajarnya hingga ke kereta. Di sana banyak sekali orang yang memakai topeng badut, sehingga polisi kesulitan mencari di mana Arthur. Dan polisi di sana malah menembak orang yang ada di dalam kereta itu, jadi mereka memukuli polisi tersebut sampai kritis. Scene beralih saat itu Arthur sedang siap-siap untuk tampil di acaranya Murray Franklin. Please welcome Joker. Di sana dia menunjukkan bahwa dia memang tidak lucu dan untuk jokes-jokesnya sendiri pun tentang kematian, sehingga membuat acara tersebut tidak nyaman. Dan dia mengakui soal semua pembunuhannya dan dia juga menyindir soal sistem yang memberatkan rakyat ini. Arthur juga bilang bahwa Murray jahat karena telah memutar videonya dan mengundangnya ke sini hanya untuk membuatnya malu. Lalu Arthur pun menembak Murray saat sedang live di studionya. Get what you fucking deserve. Berita tersebut pun viral, polisi membawa Arthur dan di luar terjadi chaos. Tiba-tiba mobil yang membawa Arthur ditabrak, sementara itu Thomas Wayne dan istrinya ditembak. Sementara anaknya dibiarkan hidup, Arthur pun sadar dan terbangun. Dia seolah-olah dianggap pemimpin oleh mereka karena telah berani menyuarakan ketidakadilan di media. Scene beralih, Arthur kembali bertemu dengan pekerja sosial, tapi kali ini di tempat yang berbeda, yakni rumah sakit. Dan begitulah asal-usul kisahnya seorang Joker.